katanya ditampilkan. Tolong ya saudara, kita meskipun sambil makan, tapi kita chill, kita nyantai, tapi juga biar roh kita juga dipuaskan. Arise and bow down. Bangkit dan bow down dan worship. Arise, bangkit dalam yang namanya penyembahan, dalam yang namanya worship. Saudara, saya yakin setiap kita ya sudah satu suara bahwa setiap kita dilahirkan, kita ada untuk menyembah Tuhan. Saya yakin itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa setiap kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Tapi kenapa banyak orang gak banyak yang bisa mengerti apa arti penyembahan yang sesungguhnya? What's the meaning of worship? The real meaning of worship. Banyak orang akan mendefine, oh penyembahan itu saat kita nyanyi 3 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat, oh itu worship, itu penyembahan. No. Banyak orang berpikir, oh penyembahan itu saat kita di gereja dan lagu dimainkan kayak tadi, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Dan kita angkat tangan, oh itu penyembahan. Saudara, penyembahan itu jauh lebih dari itu. Penyembahan itu bukan hanya sekedar kita duduk, kita nyanyi, kita nyanyi 2 lagu lambat, 1 lagu cepat, 3 lagu lambat, dan itulah penyembahan. No, itu nyanyi, sing a song. Itu menyanyikan sebuah lagu. Tapi penyembahan selalu bicara dari hati yang terdalam. Nah kita mau belajar sama-sama. Saudara, next. Saudara, kalau penyembahan adalah hanya sebuah lagu, maka kasihan saya saudara. Saya berarti penyembahannya jelek sekali. Karena nyanyinya, saya kalau nyanyi jelek. Kemarin saya ngobrol sama Pastor Don. Saya gak tahu ini sebuah pujian atau hinaan. Tapi saya ngobrol sama Pastor Don dan Pastor Don bilang seperti ini. Stephanie, kamu bisa mimpin, you can lead worship. Kamu bisa, saya tahu kamu bisa mimpin penyembahan. Tapi begitu kamu lead the worship, when you start singing, taruh mic-nya jauh-jauh dari mulut kamu katanya. No. Dan dengan sangat cepat saya bantah, no pastor, I like singing with my bad voice, saya bilang itu. Saya suka nyanyi dengan suaraku yang jelek, gak apa-apa. Tapi pastor bilang, tapi gak semua orang senang dengar suara kamu yang jelek, katanya gitu. Saya bilang ya itu derita mereka lah. Kasihanlah mereka harus dengar suara saya. Tapi kemudian saya tidak menemukan deal di sana, saya akan tetap nyanyi dengan mic saya di depan mulut saya, saudara. Karena saya nggak tahu itu sebuah hinaan atau sebuah pujian, karena katanya saya bisa mimpin penyembahan tapi saya nggak bisa nyanyi katanya saudara. Tapi buat saya setiap kali saya nyanyi, setiap kali saya menyembah Tuhan, meskipun sekarang lagi bindeng-bindeng juga, saudara siap-siap, saya nggak akan jauhin mic-nya juga. Bahkan Pastor Don tadinya bilang, besok kalau kamu nyanyi, panggil satu singer untuk nyanyi di sebelah kamu, supaya kamu nggak perlu nyanyi katanya gitu. Saya bilang, Pastor, saya tuh pernah ngeluarin album loh, gini-gini saya bilang gitu. Pastor Don belum pernah kan, have you ever launch an album Pastor? You sing on the album? I don't think so. Oh yes, you sing? You sing on the album? Did they auto-tune you? Saya pernah keluarin album saudara, ada di Spotify kalau saudara mau nyari, Radical Love namanya. Saya nyanyi di sana tapi saya di auto-tune. Jadi saya nyanyi rekamannya mungkin ada 30-40 kali, yang diambil cuma 1, itu pun harus di autotune. Gak apa-apa saya bilang, so saya jujur ngomong ke semua orang itu di autotune kok. Dan kalau misalnya saya di YouTube kadang-kadang saudara yang nyanyi teman saya Jenny, yang mangap-mangap saya. Jadi orang kira saya yang nyanyi. Saya mencuri kemuliaan Jenny, gak apa-apa. Yang penting tidak mencuri kemuliaan Tuhan, gak apa-apa. Tapi saudara, penyembahan bukan hanya tentang nyanyi, selesai, lagu selesai. Tapi lebih dari itu. Nah kita belajar sama-sama. Kejadian 2 ayat 5 sampai 15. Agak banyak ya saudara. Kok 5? Harusnya dari ayat 7, sorry.
Kita dari ayat 7 aja ya. Saudara, saya baca ayat 7, nanti saudara baca ayat 8 gitu juga bulak-balik. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Next. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara bayangkan hari itu yang terjadi di tengah Taman Eden. Hari itu Adam belum ada Hawa. Ada itu Adam di tengah Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Betapa sesuatu yang sangat indah, mereka bisa sore hari di tengah senja udah mau sunset dan mereka jalan berdua sama Tuhan. Berbincang-bincang, ngobrol, bercanda tawa. Begitu dekat dengan Tuhan. Begitu manusia diciptakan, itulah saatnya sebuah desain awal Tuhan untuk manusia di mana Dia berkata seharusnya antara manusia dengan Tuhan tidak ada jarak. Seharusnya antara orang yang kuciptakan, manusia yang kuciptakan, makhluk yang kuciptakan ini kuhembuskan nafas yang kuciptakan serupa dan segambar ini. Seharusnya tidak ada jarak antara Tuhan dan setiap kita. Betapa indahnya kalau saya bayangkan kalau kita masih ada di Taman Eden itu. Ya meskipun kalau kita masih ada di Taman Eden itu, mungkin kita akan jatuh dalam dosa. Mungkin di Alkitabnya akan ada Stefani yang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi saudara, saat hari itu di Taman Eden, mereka berjalan berdua bersama dengan Tuhan. Sebuah kedekatan yang begitu intim antara manusia dengan Tuhan. Gak ada jarak, gak ada gap. Saudara, saya suka sebuah lagu. Judulnya seperti ini, lagunya kata-katanya seperti ini. Who can stand between my Lord and me, and I live to worship you. Saudara, seringkali setelah manusia jatuh dalam dosa, antara kita dengan Tuhan, itu ada gap. Ada jurang yang begitu besar. Ada kalanya uang ada di antara kita dengan Tuhan. Jadi gap antara kita dengan Tuhan. Ada kalanya saat mungkin ego kita stand between me and God. Ada kalanya bahkan mungkin apapun yang sangat kita cintai, itu ternyata jadi sebuah gap antara kita dengan Tuhan. Makanya lagunya berkata, who can stand between my Lord and me. Karena seringkali banyak yang ada di antara kita dengan Tuhan. Karena kita begitu mencintai yang lain lebih daripada kita mencintai Tuhan. Tapi hari itu di Taman Eden, sebuah desain awal manusia. Di mana Tuhan gak ada gap, gak ada separation, gak ada perpisahan antara kita dengan Tuhan. Dan sejujurnya itulah yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Tapi apa yang terjadi saat hari itu manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan mulai, boleh di next. Kejadian 4 ayat 2-4. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Saudara bayangkan, dari sebuah worship yang begitu natural di tengah-tengah Taman Eden.
Dari sebuah penyembahan yang lahir dari hubungan relationship yang begitu natural antara Tuhan dengan manusia. Nggak direkayasa, nggak dibuat-buat, tapi natural. Menjadi sebuah penyembahan setelah manusia jatuh dalam dosa. Menjadi sebuah penyembahan yang bahkan harus direka-rekayasakan. Harus ada aturannya semuanya. Harus ada teorinya semuanya. Harus di schedule. Semuanya harus diatur. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dari sebuah worship yang begitu intim, begitu natural, begitu organik dengan Tuhan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ada gap yang begitu besar. Dan disitulah Tuhan seakan-akan harus buat teori peraturan. Nih ya cara menyembah dengan mempersembahkan korban. Nih ya cara menyembah dengan seperti ini, dengan seperti ini, dengan seperti ini. Padahal seharusnya saudara, Tuhan rindu setiap kita menyembah Dia dengan sebuah mengalir dari hati kita. Saudara, menariknya adalah semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau akan mengerti arti penyembahan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau melihat, matamu tertuju kepada Tuhan. Kau akan melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa beautifulnya semua yang Tuhan miliki dan semua pribadi Tuhan. Dan dengan naturalnya itu akan mengalir sendiri dari hati kita. I stand in awe of you. Dan itu akan dengan natural mengalir dari hati kita. Saudara pernah gak sih saudara nyanyi sesuatu lagu ya? Nyanyi sebuah penyembahan lagu. Dan itu tiba-tiba ngalir dari hatimu yang paling dalam. Dan itu seperti mengalir aja dari hatimu yang paling dalam. Dan waktu engkau nyanyi you really mean it. Waktu engkau nyanyi engkau sungguh-sungguh mengatakan apa yang engkau sedang nyanyikan. Ku kagum, hormat akan engkau. Meskipun suaranya jelek. Tapi aku kagum Tuhan sama engkau. Dan itulah penyembahan. Saudara, bahkan kalau orang dunia aja bisa nyanyi sampai nangis-nangis karena patah cinta. Masa kita gak bisa nyanyi dari hati kita yang paling dalam. Gak bisa menyembah, mengalir dari hati. Karena sebuah hubungan, relationship dengan Tuhan yang begitu intim. Yang tidak ada jarak. Sampai seperti Adam dan Hawa di tengah Taman Eden yang begitu intim dan tidak berjarak dengan Tuhan. Why the next? The closer you get to the truth, the clearer becomes the beauty. And the more you will find worship welling up within you. Saudara, semakin engkau dekat dengan kebenaran, engkau akan semakin melihat dengan sangat jelas betapa indahnya, betapa mulianya, betapa manisnya, betapa luar biasanya kebenaran itu, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan saat engkau semakin jelas melihat Tuhanmu, maka engkau akan semakin terkagum. And you will find worship welling up within you. Dan worship itu akan mengalir sendiri. Gak tentu dengan lagu kok. Gak tentu dengan kata-kata. Mungkin itu saat kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan, Engkau sudah mencintai aku. Engkau sudah begitu luar biasa. Masakan aku gak berikan yang terbaik? Itu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, orang dunia aja bisa nyanyi dengan segenap hati kok. Orang kalau lagi patah hati, gak mungkin kan orang lagi patah hati nyanyinya lagunya jatuh cinta lagi gitu kan. Oh sorry. Cek. Saudara, orang kalau lagi patah hati kan gak mungkin nyanyi lagunya kan surat cintaku yang pertama, kan gak mungkin. Orang lagi patah hati mungkin nyanyi lagunya apa ya? Haruskah ku pergi tinggalkan dunia. Lebay. Cuma patah hati kok mau ninggalin dunia. Saudara,
Tapi yang namanya saat itu mengalir dari hati, yang natural itu selalu lebih indah dari semua yang diteorikan. Saudara bisa teorikan penyembahan dengan dahsyat, tapi saudara penyembahan selalu bicara sebuah relationship dengan Tuhan yang begitu dekat sampai itu overflow dari hatimu. Sampai itu mengalir dari hatimu. Karena kau bahkan gak bisa tahan itu. Kau bahkan gak bisa tahan kekagumanmu dengan Tuhan. Kau gak bisa, bahkan kau gak bisa tahan semua terpesonanya sama Tuhan sebegitunya sampai kita gak bisa tahan hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Karena apa? Kita melihat keindahannya. Kita melihat bagaimana cintanya buat setiap kita. Dan itu dibangun dari sebuah hubungan. Itu dibangun dari sebuah hubungan. Seperti Adam dan Hawa yang hari itu bisa begitu dekat without separation dengan Tuhan. Gak ada perpisahan, gak ada gap. Gak ada gap dengan Tuhan. Dan puji Tuhannya adalah hari ini Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Setiap jurang antara kita dengan Tuhan sudah ditebus di atas kayu salib. Dan kita bisa dengan akses darahnya, kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita udah gak berjarak lagi dengan Tuhan, tapi kita bisa begitu dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itulah yang akan membuat itu overflow dari hati kita. Sesuatu yang natural akan selalu lebih baik, lebih kuat, lebih luar biasa daripada sesuatu yang diteorikan. Saudara, dulu waktu saya belajar main drum, gini-gini kurus-kurus kering gini saya bisa main drum dikit-dikit, saudara, little. Saudara, dulu mama saya bilang seperti ini, kamu harus bisa seluruh alat musik. Kenapa? Supaya kalau ibadah, tiba-tiba pemain musiknya gak ada, kamu harus bisa main, katanya gitu. Jadi saudara dari kecil saya belajar main keyboard, saya bisa main keyboard little. Saya bisa main gitar little. Saya bisa main bass little juga. Saya bisa semua alat musik, biola juga bisa little. Pokoknya semuanya little. Tapi kalau misalnya ibadah, saya bisa tiba-tiba misalnya gak ada pemain musik, saya bisa main musik gitu. Waktu saya belajar main drum, bentar sebelum itu saudara saya mau panggil suami saya yang paling ganteng luar biasa. Diciein dong, cie. Saudara, suami saya ini bisa main keyboard. Saya bujukin setengah mati buat suami saya main keyboard, saudara. Please ya sayang, besok temenin saya main keyboard ya, bantuin, iringin ya. Gak mau, aku mau pergi ke Ubud, katanya gitu, mau kabur ke Ubud, jauh amat kaburnya, saya bilang gitu. Tapi akhirnya beliau memang sangat mencintai saya juga kan saudara, jadi beliau takut ada dapat masalah besar di rumah, jadi akhirnya beliau bilang ya udah gak apa-apa. Beliau mau bantu saya buat main keyboard, saudara. Saudara, waktu saya belajar main drum, saudara. Saya gak ngerti gimana caranya, itu kaki kanan bisa duk-duk, kaki kiri bisa tok-tok-tok, tangan kanan bisa keces. Saya gak ngerti kenapa semuanya ketukannya beda semua. Saya gak ngerti. Dan waktu saya belajar main drum, guru saya bilang seperti ini, Stefani, jangan dipikir. Saya makin marah, saudara. Saya bilang gimana caranya gak dipikir, letoy semuanya kalau gak dipikir, saya bilang. Gak bisa, gimana caranya gak dipikir. Ini mau main sini gak bisa, mau main sini gak bisa. Begitu jedak-jeduk kaki kanan, kaki kiri. Nih saya cobain ya saudara, semoga masih ingat. Pinjem ya. Cek. Masuk gak? Masuk, oke. Kok drumnya gak bunyi? Bunyi gak? Oh bunyi, oke. Sorry. Saudara, saya coba belajar untuk main drum. Saya gak ngerti kenapa ini harus gini, ini kenapa harus gini, kenapa harus gini, saya gak ngerti. Sampai akhirnya saat saya coba, guru saya selalu bilang, jangan dipikir, ngeflow aja ngeflow, ngalir aja. Saya bilang ngalir gimana, gak bisa. Sampai akhirnya saya belajar untuk tutup mata saya.
Saya bilang, oke, aku coba untuk ngalir. Aku coba untuk nge-flow. Dan itu ngalir. Dan tiba-tiba saya bisa main drum. Saudara, seringkali ikut Tuhan, worship, itu bukan dipikir. Itu bukan yang dipikir. Kita mungkin bisa pikirin, oh cara nyembah itu A, B, C, D. No. Let it flow. Let it flow dari hatimu. Biar itu mengalir dari hatimu yang paling dalam. Saudara, boleh gak kita coba untuk sembah Tuhan hari ini? Kita coba untuk sama-sama nyanyikan lagu dari hati kita yang paling dalam. Biar hari ini, boleh di next PPT-nya. PPT-nya boleh di next. Penyembahan seharusnya jadi sesuatu yang natural, mengalir dari hidup kita. Dan bukan teori. Orang bisa berteori dengan hebat, yes. Tapi penyembahan bicara sesuatu yang ngalir dari hatimu yang paling dalam. Boleh di next. When I worship, I would rather my heart be without words than my words be without heart. Saudara, engkau bisa nyanyi tanpa hati. Tapi bahkan lebih baik saat hatimu menyembah Tuhan. Engkau kehabisan kata-kata, gak apa-apa. Kau kehabisan kata-kata, it's okay. Tapi hatimu menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Boleh saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Tapi saya mau ajak kita coba renungkan. Ada lagu sederhana, saudara. Lagunya kata-katanya, ku mau selalu bersyukur. Sederhana, cuma diulang-ulang terus. Tapi saudara, boleh gak saat kita nyanyi lagu ini, tutup matamu dan biar hatimu yang bicara. Tutup matamu dan biar hatimu yang bicara dengan Tuhan. Sungguh-sungguh angkat dengan ucapan syukur yang berkata, Tuhan, kayak ngobrol sama Tuhan. Kayak ngobrol sama Tuhan. Merem dari kita ngobrol, Tuhan, aku tuh mau bersyukur. Aku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Singer ada yang tahu lagunya, boleh dibantu. Kayaknya Pastor Don bener, suara saya sejelek itu. Ada yang tahu lagunya, singer? Selalu bersyukur. Coba merem saudara sambil saudara ngobrol sama Tuhan. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan dari hatimu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini mengalir ucapan syukur dari hati kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang setia, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Oh selalu Kau Tuhan
seperti Tuhan sedang ada di depanmu. Tuhan sedang ada di depan wajahmu. Dan kau katakan itu, kau bisikkan ke telinganya. Kau bisikkan ke telinganya Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Bahkan di saat aku gak setia, Engkau ternyata tetap setia. Dengan segenap hatimu mengalirku mau selalu bersyukur. Tuhan terima kasih. My love, kekasihku terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Di setiap musim, di setiap season hidupku Engkau setia Tuhan. And that's worship. Saya gak berteori banyak, tapi hari ini alirkan dari hatimu. Sekali lagi katakan dari hatimu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bahkan kau gak perlu nyanyi keras kok. Kau cuma perlu bisikkan ke telinga Tuhanmu. Katakan dari hatimu. Jangan gombal sama Tuhan. Dia tahu yang paling dalam dari hatimu. Kau Bapakku yang setia. Saudara, kalau kita manusia aja kita sebel digombalin. Kamu gak bener-bener mean what you say. Apalagi Tuhan kita. Berapa kali kita nyanyi, wah kelihatannya manis, kelihatannya indah, tapi ternyata gak dari hati. Saudara, itu bukan penyembahan. Penyembahan selalu mengalir dari hati yang paling dalam. Bahkan lebih baik engkau kehabisan kata-kata, tapi hatimu berbicara, daripada engkau dengan kata-kata yang begitu indah, tapi ternyata hatimu gak ada di sana. Saya suka banget lagu ini. Karena setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya seperti sedang berbisik ke Tuhanku. Saya bilang thank you Tuhan. Di setiap musim demi musim, Engkau selalu ada di sana. Engkau setia. Makasih ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dari hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang penyembahan. Kita akan belajar lagi tentang menyembah Tuhan. Tapi lebih dari itu, biar hatimu yang berbicara. Biar hatimu yang berbicara kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk segalanya yang Kau buat dalam hidup kami. Hamba gak tahu gimana harus mengungkapkan rasa terima kasih hamba ke Engkau untuk semua yang terjadi. Karena semuanya indah dan semuanya baik dan Engkau setia. Engkau selalu ada di sisi dari setiap kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan biar penyembahan itu mengalir atas dasar hubungan yang begitu dekat dengan Engkau. Penyembahan yang didasari bukan dengan teori, bukan dengan rekayasa, tapi itu flow naturally dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena sebuah hubungan, karena sebuah kekaguman akan Engkau, karena sebuah cinta yang terus mengalir dari hati kami buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat segala sesuatunya. Dan biar Engkau yang terus bawa kami dalam penyembahan yang lebih lagi Tuhan. Ku mau
selalu bersyukur.